bisa mengobrol dengan nyaman. Mungkin sebelumnya adik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Caca, Bu, kelas 12 SMA. Begitu. Terus mungkin sebelumnya apakah adik ini pernah melakukan kegiatan konseling? Belum. Belum. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan konseling ini untuk adik yang menurut saya perlu untuk adik ketahui. Yang pertama ini, dalam kegiatan konseling ini saya di sini akan berperan sebagai konselor, di mana saya ini akan dengan sepenuh hati mendengarkan permasalahan adik, dan nanti pada akhir kegiatan akan sedikit memberikan solusi yang paling efektif dan mungkin adik bisa melakukannya agar masalahnya cepat selesai dan teratasi. Nah, di sini kamu juga sebagai konseli yang akan dengan secara terbuka menceritakan permasalahannya kepada saya. Nah, di kegiatan konseling ini ada beberapa asas yang perlu adik ketahui. Salah satunya yaitu ada asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai pendengar dari masalah yang adik ceritakan akan menjaga rahasia adik, akan menjaga cerita dan data yang adik ceritakan pada kegiatan ini. Jadi adik gak usah khawatir. Juga namanya asas kesukarelaan, di mana adik di sini akan dengan sukarela menceritakan semuanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari saya sendiri. Saya juga di sini tidak akan memaksa adik untuk menceritakan. Mungkin dengan sepenuh hati adik bisa menceritakan dengan seapa adanya. Terakhir yang perlu adik ketahui di sini yaitu ada asas keterbukaan. Adik harus bisa menceritakan dengan terbuka masalah yang adik hadapi kepada saya. Dengan begitu nanti kedepannya kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk adik agar masalah ini cepat selesai. Nah, apakah adik sudah paham? Ya, saya paham sekali, Bu. Nah, apakah adik bersedia untuk melakukan kegiatan ini? Ya, saya bersedia. Nah, pertama bisa adik ceritakan sedikit permasalahan yang adik hadapi. Jadi saya itu ada masalah di sekolahan, Bu. Nilai saya itu akhir-akhir ini menurun, nggak kayak dulu gitu loh. Dulu itu kan saya juga termasuk kadang itu mendapat nilai yang bagus. Sekarang itu menurun semuanya, dan dipanggil guru BK, kenapa kok nilainya menurun gitu. Mungkin agak sedikit lebih jauh, apakah ada masalah yang menurut adik mendasari sehingga adik menurun nilainya? Jadi begini, Bu, di rumah itu lagi nggak baik-baik saja keadaan keluarga saya. Jadi di rumah itu orang tua saya sering bertengkar, nggak tahu masalah apa itu, bertengkar terus sampai lempar-lempar barang, dan itu membuat saya itu gagal fokus untuk belajar. Dan saya sering keluar rumah untuk, ya kan jenuh di rumah, terus saya sering keluar rumah main sama temen gitu, jarang belajar gitu. Apakah adik pernah menceritakan permasalahan ini dengan orang tua? Tidak pernah, saya tidak berani, Bu, soalnya kan saya juga didaftarin les bimbel, saya juga jarang masuk, bolos terus. Saya izinnya iya keluar itu untuk les, tapi saya di luarnya itu main sama teman-teman. Soalnya saya tuh nggak bisa fokus kalau mau belajar, kepikiran terus gitu. Dari menurut kamu sendiri, apa orang tua itu sebelumnya sudah pernah membicarakan tentang masa depan kamu ke depannya? Kalau soal pendidikan, kuliah, mungkin Orang tua saya sangat kayak menuntut saya itu untuk kuliah. Ya saya juga pengen, tapi melihat nilai saya yang begini itu menjadi kayak tekanan buat saya. Saya jadi kayak bingung harus gimana gitu, Bu. Lalu menurut kamu masalah ini jika diibaratkan dengan skala 1 sampai 100,
masalah ini tuh sangat mempengaruhi hidup kamu pada skala berapa? Sangat mempengaruhi, soalnya kan itu tadi, nilai kan sangat berpengaruh buat masuk ke perguruan tinggi. Saya juga dituntut untuk kuliah, nah sedangkan saya itu tidak bisa fokus belajar, jadi menurut saya itu sangat berpengaruh sampai ke skala 80%. Seperti itu ya. Saya paham apa yang adik rasakan saat ini. Dari adik sendiri, apa itu ya, rencana sudah kayak adik ini pengen masuk ke univ ini atau ingin ke mana institut atau gimana, apa udah ada rencana dari adik sendiri? Orang tua itu menyuruh saya untuk masuk ke UNER, dan saya pengen ya berusaha untuk mengabulkan, tapi melihat kondisi yang sekarang kayak begini, saya tuh jadi kayak kurang apa ya, kayak kurang apa pesimis gitu. Saya jadi kayak pesimis, bisa nggak masuk ke sini gitu. Ya, saya paham. Untuk kedepannya yang adik harapkan dari, ya sekarang adik mempunyai masalah ini, kedepannya adik itu ingin seperti apa? Ya saya ingin semuanya tuh kembali baik-baik saja, kayak seperti dulu. Dulu itu sangat harmonis, terus belajar itu saya ditemenin, terus bimbel les itu diantar, kayak gitu. Ya, saya mungkin bisa memberikan sedikit saran di sini. Iya Bu, boleh banget. Yang pertama, mungkin adik bisa mencoba memberanikan diri untuk menceritakan permasalahan yang adik hadapi ini dengan orang tua. Mungkin enggak secara langsung belak-belakan semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Mungkin setelah kamu menceritakan masalah ini kepada orang tua kamu, orang tua kamu ini akan lebih memahami lagi posisi kamu dan bisa mengetahui permasalahan kamu dan bisa mencari solusi ke depannya untuk kamu sendiri, untuk orang tua kamu lebih baiknya ke depan bagaimana, dan itu akan lebih baik. Tapi saya takut kalau orang tua saya marah Bu, kalau orang tua saya mengetahui semuanya, bahwa nilai saya menurun, saya jarang ikut les gitu. Ya, mungkin awalnya kamu akan sedikit problem dengan orang tua ya, kayak kamu dimarahi begitu ya, kamu takutnya. Tapi menurut saya itu lebih baik, jadi kan kedua belah pihak itu mengetahui masing-masing permasalahan gitu. Nah, setelah tahu masalah itu kan pasti nanti dicari tahu ke depannya bagaimana yang terbaik untuk kamu sendiri. Dari orang tua, kamu harus gini, terus orang tua kamu juga mungkin sedikit demi sedikit menyadari kalau mereka itu ya secara langsung ya, kalau kamu belajar di rumah mungkin mereka bertengkar berisik, mereka menyadari itu dan akan berhenti melakukan itu sekarang gitu. Iya Bro, terima kasih solusinya. Nah, di sini saya mau bertanya, kalau misalkan ada keajaiban atau mukjizat yang mungkin besok ketika kamu bangun tidur akan terjadi, apa yang sangat kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu? Saya ingin keadaan di rumah itu kembali seperti biasa, yang harmonis, terus ya nggak sering bertengkar gitu orang tua. Ya mungkin kamu lebih fokus lagi belajar gitu. Iya, pengen lebih fokus belajar, terus bisa masuk ke perguruan tinggi gitu. Bagaimana perasaan adik setelah bisa menceritakan permasalahannya dalam konseling ini? Saya sangat sedikit lega, soalnya tuh saya bingung mau cerita ke siapa gitu Bu. Jadi ya menurut saya sangat lega sekarang. Ya mungkin untuk kedepannya jika kamu punya masalah lagi, kamu bisa datang ke sini dan saya dengan senang hati pasti akan mendengarkan cerita kamu. Nah, setelah proses konseling kali ini, mungkin kedepannya kita bisa mengagendakan lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana perkembangan dari permasalahan kamu ini. Apakah mungkin
masalahnya ini masih sama atau alhamdulillah bisa teratasi sedikit demi sedikit gitu ya, Dek? Iya Bu. Bu, saya ucapkan terima kasih untuk solusinya, telah mendengarkan saya. Saya izin pamit dulu pulang. Iya, hati-hati.